Abu Bakar itu wiridannya tidak banyak. Ya kayak jenengan tidak banyak wiridannya. Tapi beliau punya ketenangan hati yang luar biasa. Abu Bakar itu bisa memanage sesuatu yang biasa menjadi luar apa? Biasa. Misalnya lisan ya lisan. Kalau dalam bahasa Jawa lisan. Lisan yang kita punya ini luar biasa. Anak-anak kita bisa bersyahadat karena lisan kita mengajarkan mereka syahadat. Orang ngerti Jakarta, ngerti mana-mana karena ada yang memberi petunjuk Jakarta itu ke arah barat, sehingga ngerti Jakarta itu di barat. Orang ngerti kalau Pak Prabowo presiden karena ada yang mengumumkan kalau Pak Prabowo apa? Presiden. Jadi berkahnya lisan itu orang tahu kalau konstitusi kita ini misalnya begini aturannya gini. Sehingga suatu saat ada orang yang mimpi ketemu Abu Bakar, ini era tabi'in. Engkau masuk surga karena apa? Terus beliau menunjuk lesannya, hadza auradani al-mawarid. Lesan ini yang tak pakai melafadzkan la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, tak pakai melafadzkan zikir. Sehingga status lesan saya ya statusnya itu. Jadi nanti anda kalau di akhirat diumumkan, wahai lesan yang penuh dengan zikir. Nanti kalau kebalikannya ya dipikir sendiri gitu. Jadi ya kebalikannya dipikir apa? Sendiri. Terus kedua, ini ada kebaikan yang luar biasa seperti yang disampaikan Gus Zofur duhur sama asar tadi. Ini pegang, pokoknya masuk surga kalau pegang ini dijamin itu. Yang jamin tidak saya, ini tag resmi hadis. Hadil umat ini itu menjadi luar biasa karena ini saya ijazahkan sekaligus. Jadi kalau senjana Nabi sholat duhur kan terus ngopi-ngopi cangkruk ngenteno jajan panitia ini pokoknya yang kegiatan gitu. Tapi anggap ini selingan. Kalau ditanya malaikat ngapain duduk-duduk nunggu sholat asar. Habis sholat asar ngopi-ngopi lagi, ngapain masih hidup nunggu maghrib. Nanti maghrib tanya ngapain nunggu isya. Sehingga kata Nabi ini tak ringkes ya. Antara dua kebaikan. Jadi satu kebaikan yang sudah ditunaikan sambil menunggu kebaikan yang akan datang. Jangan sampai kita ini sudah miskin kalau ditanya Allah ngapain hidup di dunia, nunggu kaya, kalau nggak kaya saya tidak mati, itu bahaya itu. Nunggu jadi direktur Pertamina, kalau enggak saya tidak mati, itu bahaya itu. Jadi supaya kelihatan Islami, ngapain hidup? Ini nunggu asar, setelah asar ngapain hidup? Nunggu maghrib. Ngapain hidup? Nunggu isya. Sehingga ditulis sama Allah, ini orang orientasinya hanya sholat ya. Selingannya nggak dihitung tadi, yang makan-makan apa nggak dihitungnya, dihitung itu. Terus ada khauf itu rasa hati-hati. Ini umat juga kata Nabi, meskipun ini disarikan ulama, antara dua ketakutan. Satu, dengan amal kita yang sudah kelewat, kita tidak pernah tahu itu diterima apa enggak. Dengan masa depan kita ini ditakdir tambah baik apa tambah jelek, makanya itu disebut bainal khaufi war roja. Jadi ada misalnya kita sekarang baik kan nggak ada jaminan sampai nanti baik, yang sekarang jelek juga nggak ada jaminan nanti jelek terus. Itu yang menjadikan makhofaten, satu rasa hati-hati, karena hidup itu nggak jelas. Ada orang yang karirnya bagus, prestasinya bagus, malah pimpinannya sentimen, malah dipecat. Ada orang yang gobloknya agak ketulungan, justru ketok goblok itu malah dipercaya. Makanya orang goblok itu harus bersyukur. Kadang-kadang berkahnya goblok itu yang percaya. Saya itu punya teman itu bendaranya orang kaya, tak tanya kenapa kamu jadi bendara, berkahnya goblok. Justru berkahnya goblok itu bisa dipercaya. Kalau pinter itu nanti nyaingi. Makanya pinter banget itu ya tidak enak itu, karena terus itu ya jadi saingan. Gus Zofur punya teman juga teman saya itu macam muin pinter tapi nggak punya uang, akhirnya jadi guru di yayasan. Yang punya yayasan orang kaya itu kalau nggak ngajar di SP nanti ya kalau kamu nggak disiplin tak pecat. Jadi sekarang kiai itu pakai SK repot. Profesor ya sama gitu, kerja di pabrik yang punya orang kaya sering di SP, padahal dia profesor ahli apa, tapi karena karyawan ya tetap saja di SP diangkat, diberhentikan. Nah, dari cerita itu kata Nabi Musa pernah tanya, ya Allah kenapa banyak orang bodoh mimpin orang pinter. Kenapa di dunia itu banyak orang bodoh mimpin orang
pinter. Kata Allah, Musa supaya tahu dunia ini milik saya kan. Jadi kadang Allah itu ya orang sarjana politik, nekuni politik sampai habis buku, habis berapa, nggak jadi presiden. Yang presiden itu insinyur. Misalnya orang nekuni kiai ngaji nggak jadi kiai, jadi muksub apa di yayasan. Yang ketuanya itu orang kaya raya tuh tua-tua ingin jadi kiai, bikin pondok, terus nunjuk kiai itu. Pak Yai mau saya kasih pekerjaan, terus dia jadi kiai ditunjuk oleh orang kaya. Jadi memang fenomena di zaman akhir ini agak-agak gimana gitu, agak-agak butuh nyali lah untuk nerima takdir seperti ini, butuh nyali gitu. Justru itu yang menjadi Abu Bakar hebat. Semua yang menjadi sunnatullah itu diterima secara legowo. Makanya di kitab Ihya disebut walakin bisain waqara fi sodri. Abu Bakar itu tidak mengungguli kamu karena sholatnya banyak, karena ibadahnya banyak, tapi dengan ketetapan hati yang luar biasa. Ketetapan hati ini penting karena orang itu diuji. Makanya saya senang Mbah Mun itu paling suka cerita Abu Bakar. Tadi niru. Ketetapan hati itu penting. Pertama Abu Bakar diangkat jadi khalifatul Rasulullah SAW itu ngeri betul. Andaikan Nabi itu digenti Nabi Musa atau Nabi Ibrahim tetap masalah, karena Nabi ini Nabi ketua, digenti siapapun ya masalah, suksesinya masalah. Seperti penggantinya Mbah Hashim itu kan tidak ada orang yang sehebat Mbah Hashim, itu kan susah nyari orang sehebat Mbah Hashim. Apalagi ini hanya diganti seorang yang tidak Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq. Andaikan diganti Nabi Musa juga masalah Nabi ini, karena ini mengganti Nabi ketua. Itu Abu Bakar pidato sopan sekali. Itu saya ini diberi otoritas mimpin kalian. Walastu bi khairikum, saya bukan yang terbaik. Jika saya baik maka dukung, jika saya salah maka luruskan. Itu orang Arab langsung ngaco, nanti saya luruskan kamu dengan pedang ini. Ini yang hebatnya Abu Bakar. Ketika itu ada muhibbinya Abu Bakar yang tersinggung, orang yang sangat loyalis Abu Bakar tersinggung. Gimana orang itu saya bunuh, orang kok gak sopan gitu. Orang Arab itu kalau suka ada suka kan ukurannya itu ya gitu. Kalau orang Jawa itu alhamdulillah baik, kalau gak suka mau ngerasani tok ya. Kayak anda ini depan pimpinan gangge, di belakang ngerasani sopan tok gak naikkan gaji. Pimpinan tuh mangkaco rata-rata itu. Kalau sopan tuh biasanya gak suka naikkan apa? Gaji. Yang gak sopan tuh suka naikkan gaji, tapi habis itu kalau ada masalah ikut nanggung. Sama-sama ruwet. Kecuali yang baik, kecuali yang baik. Itu hebatnya Abu Bakar. Ketika ada orang yang komplain, karena ini Abu Bakar nanti pada akhirnya jadi torekoh besar, torekoh As-Siddiqiyah. As-Siddiqiyah yang torekoh, yang tadi diceritakan Gus Zofur. Gimana orang itu tak bunuh, gimana orang kok gak sopan gitu sama jenengan. Itu di teks hadis-hadis disebut faka'an nasubba ala wajihi ma'un barid. Emosinya Abu Bakar yang tadi tersinggung itu langsung reda. Terus beliau bilang laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Orang disalahkan enggak boleh, itu hanya Nabi. Saya ini hanya Abu Bakar, enggak perlu orang yang menyalahkan saya kena sanksi kayak dibunuh, di penjara. Saya ini manusia, bukan Nabi yang maksum. Makanya menurut saya dengan Gus Zofur itu ngiyai rileks. Karena kita tidak pernah merasa setingkat Mbah Maimun, setingkat Mbah Hashim. Jadi kalau disalahkan ya kita kan tidak Mbah Mun, tidak Mbah Hashim. Makanya kalau pimpinan ya gitu, kalau disalahkan saya kan tidak menterinya, saya kan hanya direktur apa gitu. Jadi kalau ada ini kenapa BBL lengkap, saya kan hanya direktur bukan menteri. Nanti kalau kamu menteri ya tinggal bilang, oh ya saya kan cuma menteri, yang di lapangan kan tidak saya gitu. Tapi apapun itu penting belajar dari hatinya Abu Bakar As-Siddiq. Jadi beliau itu mengganti Rasulullah, tapi ketika ada orang yang nggak suka atau salah paham, itu nggak boleh orang itu dihukumi misalnya murtad, nggak iman, harus dibunuh, tuh nggak. Kata beliau laisa dzalika li ahadin ba'da Rasulillah. Nggak boleh orang diloyali sedemikian rupa kayak ini penting. Kedua Sayyidina Umar juga sama. Gajian yang diterima orang-orang Pertamina itu juga niru Umar. Umar itu pertama orang yang menggaji pasukan Islam. Dulu nggak ada gaji. Kalau Nabi ngumumkan misalnya perang ya perang aja. Ngumumkan apa karena sering diserang kelompoknya Abu Jahal. Kata Umar,
ditegur. Zaman Nabi itu tidak ada gajian. Kalau orang baik-baik saja tidak usah gajian. Kata Umar lucu jawabnya. Dulu yang mimpin Rasulullah gak digaji berangkat, yang mimpin saya gak digaji gak berangkat. Jadi dulu itu makanya ini saya sering diskusi sama Gus Sofur. Orang yang sidik-sidik sunnah Rasul itu mestinya juga harus mikir. Justru ada hal-hal yang kita ini gak boleh niru Nabi. Kamu mimpin meniru Nabi, gak ada upah, semuanya ikhlas. Tapi Nabi kan menarik, orangnya ganteng, menarik. Orang tuh ikut Nabi itu seneng. Sudah gitu dijamin surga. Kalau ikut kamu gak digaji, gak dijamin surga. Terus wongnya mangkel no itu. Serainnya gak menarik, perilakunya gak menarik, kan ya berat. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati. Subhanallahi wa bihamdihi adada khalqihi wa ridha nafsihi wa zinata arsyihi midada kalimati.